Halo teman-teman yang terkasih. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Teman-teman yang terkasih, pertemuan pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama 3 hal. Yang pertama, aku membutuhkan orang lain. Maka sebelum pelajaran kita mulai, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mohon berkat Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Engkau menunjukkan kasih-Mu melalui kehadiran sesama yang kami jumpai setiap hari. Ada ayah, ibu, kakak, adik, dan siapapun yang ada di sekitar kami, memiliki peranan besar dalam hidup kami. Semoga pelajaran hari ini kami semakin menyadari kehadiran dan kebaikan mereka selama ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Teman-teman yang terkasih, mari kita mengamati gambar berikut ini. Apa yang dilakukan orang-orang pada gambar tersebut? Iya, benar. Ada ibu yang memandikan anaknya yang masih kecil. Yang kedua, ibu dan adik yang menuntun adiknya yang masih kecil belajar berjalan. Ada teman-teman seperti kalian belajar di sekolah, kegiatan kerja bakti, dan pertemuan bersama warga lingkungan. Semua orang pasti membutuhkan orang lain. Tidak ada yang bisa hidup sendiri, karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Teman-teman, apa sih artinya manusia sebagai makhluk sosial? Bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Orang lain itu siapa? Yaitu orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya orang tua, kakak, adik, teman, guru, tetangga, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, ada kisah yang sangat menarik dari buku kalian, yaitu Si Lumpuh dan Si Buta. Mereka tujuannya yaitu ingin pergi pesta. Bagaimana supaya si lumpuh bisa berjalan sampai ke tujuan? Nah, maka si lumpuh dan si buta menjalin kerjasama. Si lumpuh menggendong si buta dan si buta menggendong si lumpuh. Si lumpuh menunjukkan jalannya dan si buta mengikuti arahan si lumpuh. Akhirnya mereka selamat sampai tujuan. Nah, apa pesan yang bisa kita ambil? Bahwa kita selalu membutuhkan orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Teman-teman, dalam pergaulan, melalui pergaulan dan bantuan dari orang lain, kewajiban-kewajiban timbal balik, dialog persaudaraan,
kita dapat mengembangkan segala bakat kemampuan yang kita miliki, sehingga mencapai tujuan atau cita-cita kita. Dalam usaha mengembangkan diri, ada banyak orang yang berperan dan campur tangan dalam pengembangan diri kita. Seperti yang sudah Bu Maria jelaskan tadi. Orang tua, saudara, guru, teman, tetangga, dan lain sebagainya. Kita patut bersyukur atas peran orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam kehidupan jemaat perdana yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 4 bab 32-37. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32-37. Di situ diceritakan bahwa kehidupan jemaat perdana, mereka mempunyai kekhasan ciri hidup yang sangat menarik. Mereka sehati sejiwa, menganggap kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama. Apa yang mereka miliki menjadi milik bersama. Mereka selalu berkumpul untuk berdoa dan memecahkan roti. Sehingga mereka hidup berkelimpahan kasih karunia Allah. Dan tidak ada seorang pun yang kekurangan. Sebab mereka menjual semua miliknya dan diletakkan di depan kaki para rasul. Demikian juga yang dilakukan oleh Yusuf yang disebut Barnabas, yang artinya anak penghiburan. Dari Lewi, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya dan membawa uangnya diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Teman-teman yang terkasih, gambaran hidup jemaat perdana sungguh sangat istimewa. Mereka memiliki ciri hidup yang sangat unik. Mereka kumpulan adalah orang-orang yang percaya, yang sehati sejiwa, menganggap kepunyaannya sebagai milik bersama. Mereka bertekun dalam ajaran para rasul. Mereka membagikan harta miliknya sesuai dengan kebutuhan atau keperluan orang lain, sehingga mereka tidak ada yang kekurangan. Nah, sikap hidup seperti itulah yang patut kita teladani, kita contoh. Bahwa kita harus bisa juga saling berbagi, tolong-menolong, peduli kepada sesama, terutama mereka yang menderita, yang membutuhkan pertolongan kita. Teman-teman, pelajaran berikutnya adalah mengembangkan kemampuan diri. Bagaimana kita mengembangkan kemampuan diri kita, talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita perhatikan gambar berikut. Ya, ada banyak anak-anak yang menari, ada yang belajar dengan tekun, melukis, bermain bola. Nah, itulah bakat-bakat kalian, bakat kita, dan ada yang lainnya. Mungkin ada yang pandai main piano, main organ, biola, main angklung, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara mengembangkan bakat itu? Ya, mereka tekun berlatih, tekun belajar, ya kan? Dan mengikuti mungkin kompetisi sehingga tahu sejauh mana kemampuannya. Teman-teman, dalam Injil Matius 25 ayat 14-30 dikisahkan ada seorang tuan
yang mempunyai 3 hamba. Tuan itu ingin meninggalkan kota itu. Ia memanggil ketiga hambanya. Hamba yang pertama diberi 5 talenta. Yang kedua 2 talenta. Yang ketiga 1 talenta. Dan tuan itu langsung meninggalkan kotanya. Hamba itu meninggalkan rumah dan pergi untuk mengembangkan talentanya. Hamba yang pertama, ia mengembangkan talentanya dan mendapat 5 talenta. Sehingga karena dia menerima laba 5 talenta, ia mempunyai 10 talenta. Hamba yang kedua, dia mengembangkan talentanya, mendapat laba 2 talenta. Sehingga ia mempunyai 4 talenta. Dan hamba yang ketiga, ia merasa tuannya adalah orang yang jahat, maka ia menguburkan talentanya. Sehingga talentanya tidak berkembang atau tidak mendapatkan laba. Nah, teman-teman, lalu tuan itu kembali pulang ke rumahnya dan memanggil ketiga hambanya. Hamba yang pertama membuat laporan, "Tuan, lihatlah Tuan, ini talenta yang Tuan berikan kepada saya. Saya kembangkan dan mendapat laba 5 talenta. Sekarang saya mempunyai 10 talenta. Ini Tuan talentanya." Tuan itu sangat bahagia dan memuji kesetiaan hambanya. Katanya, "Hai, kamu hambaku yang baik dan setia. Karena kamu telah setia dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kamu akan kuberi 10 kota." Maka bersukacitalah hamba itu, dan dia berterima kasih kepada tuannya. Hamba yang kedua juga membuat laporan, "Tuan, lihat, 2 talenta yang Tuan berikan kepada saya mendapat laba 2 talenta, sehingga saya mempunyai 4 talenta. Ini Tuan talentanya." Tuan itu juga sangat bersukacita. Dia mengatakan, "Hai kamu, hambaku yang setia. Kamu sudah setia dalam perkara yang kecil, maka kamu akan kuberikan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Kamu akan kuberi 4 kota." Maka bersukacitalah hamba yang kedua itu dan berterima kasih kepada tuannya. Lalu hamba yang ketiga, dia membuat laporan. Dengan takut-takut dia berkata, "Tuan, saya tahu bahwa Tuan adalah orang yang jahat, maka saya menguburkan talenta Tuan. Ini Tuan talentanya." Maka marahlah tuan itu dan berkata, "Hai kamu, hambaku yang jahat. Kamu tahu bahwa aku orang yang jahat. Maka sekarang masuklah ke dalam penjara. Pergilah pada kegelapan yang paling gelap. Di sana kamu akan mendapatkan ratapan dan gertak gigi." Nah, teman-teman, itulah kisah tentang hamba dan tuannya. Nah, kisah itu memberikan pelajaran bagi kita bahwa kita harus bertanggung jawab apa yang orang lain percayakan kepada kita. Tuhan telah menganugerahkan talenta atau bakat, keterampilan, kecerdasan, kepandaian kepada kita. Maka kita bertanggung jawab mengembangkannya
agar apa yang kita miliki berguna bagi diri kita, sesama, dan kemuliaan Tuhan. Teman-teman yang terkasih, yang terakhir, mengembangkan diri dengan bekerja sama. Gambar pertama adalah gambar anak-anak mengangkat beban. Yang kedua, anak-anak berdiskusi. Yang ketiga, anak-anak menjalankan piket kelas. Apa manfaatnya bekerja sama? Bahwa sangat banyak sekali manfaatnya, di mana bebannya menjadi ringan, pekerjaannya cepat selesai, ya kan? Tugasnya mudah dikerjakan bersama-sama. Nah, perasaan kita bagaimana kalau kita bisa bekerja sama? Ya, tentu perasaan kita sangat bahagia, gembira. Nah, sikap apa yang kita kembangkan dalam kita bekerja sama? Betul sekali, kita harus menghormati orang lain, menghargai pendapat teman, menghargai kemampuan teman, ya kan? Semuanya harus kita hargai. Teman-teman, sekali lagi Bu Maria tegaskan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain, karena manusia disebut makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain dalam segala hal, dalam bermain bola, dalam diskusi kelompok, dalam piket kelas, kerja bakti, dan sebagainya. Nah, manfaat kerjasama apa? Pekerjaannya cepat selesai, mempunyai banyak teman atau saudara, pekerjaan yang berat menjadi ringan, mempunyai banyak teman, ya kan, dan lain-lain. Nah, sikap yang dibutuhkan dalam kerjasama apa saja? Seperti tadi, sikap saling berkorban, percaya, setia, menghargai perbedaan, terbuka, dan lain sebagainya. Teman-teman, dalam Korintus dikisahkan bahwa tubuh kita mempunyai banyak anggota. Ya, setiap anggota tidak bisa berdiri sendiri, tetapi saling membutuhkan satu sama lain dan harus bekerja sama. 1 Korintus 12, 14-31. Nah, dalam hal ini kita diajarkan oleh Santo Paulus bahwa kita diajak untuk bekerja sama. Nah, bekerja sama, bahwa kita itu satu tubuh yang tidak bisa hidup sendiri. Setiap orang tidak bisa tumbuh sendiri dan membutuhkan orang lain dalam mengembangkan diri dengan bekerja sama. Nah, apa refleksi kita pada pagi hari ini, teman-teman? Yang pertama, apa yang kalian lakukan untuk membalas kebaikan orang-orang yang telah mengembangkan dirimu? Dari kamu lahir sampai saat ini, banyak orang yang berpengaruh. Apa yang kalian lakukan? Yang kedua, apakah aku sudah mengembangkan talentaku sehingga berguna bagi diriku, sesama, dan Tuhan? Sudah dikembangkan talentanya? Ya. Apakah selama ini saya sudah menunjukkan sikap bekerja sama dengan orang lain? Hal itu yang harus kita renungkan pada pertemuan pagi hari ini. Teman-teman, demikianlah pertemuan kita. Semoga kalian paham. Yang belum paham nanti bisa bertanya kepada Bu Maria. Tugas hari ini adalah tulislah pengalamanmu dalam mengembangkan talentamu dan bekerja sama dengan orang lain.
minimal 15 kalimat, dihiasi sesuai dengan isi ceritanya, boleh ditulis di kertas HVS, buku UPS, ataupun kertas ulangan, dan kalau sudah selesai langsung dikirim ke Bu Maria. Teman-teman, terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Amin.